ponsel. Lily menoleh cepat, memastikan Fanny yang sedang berdiri tak jauh dari meja makan tak melihat ponsel Lily. Terlambat, Fanny tampak terpaku melihat layar ponsel Aji. Lily buru-buru mengambil ponselnya, menutup layarnya sebelum menjawab, "My hubby, Aji, Lee. Besok malam saya ada undangan acara. Kamu ikut ya?" "Lily, acara apa mas?" "My hubby, Aji, gala dinner. Temanya biru." "Punya?" "Lily, iya, punya. Tapi kalau dibeliin gak nolak loh." "My hubby, Aji, dasar oke. Saya jemput jam 7. "Lily, siap cinta ah?" "My hubby, Aji, abis makan. Ke kantor ya, ada yang mau saya kasih lihat." "Lily, siap cinta ah?" Telepon berakhir. Lily memandang ke arah Fanny yang berdiri menatapnya. "Apa dia tahu? Suamimu?" "Li?" tanya Fanny sambil memalingkan wajah ke arah rak gelas, mengambil gelas miliknya. Lily mengangguk khawatir. "Suamimu mirip banget sama Pak Aji ya?" "Beda sih, tapi sepintas mirip banget," kata Fanny sambil menyeduh kopi di gelas. "Hah, mirip? Berarti Fanny melihat foto di ponsel Lily?" Foto Aji di ponsel Lily diambil di apartemen baru-baru ini. Saat sore-sore mereka pulang kerja, Lily mengajak Aji berselfie, dan Aji memilih tetap mengenakan kacamata hitam. Jadi mungkin itu sebabnya Fanny tak terlalu mengenalnya. Aji yang meminta Lily memasang fotonya. Tapi Lily jadi tenang. Setidaknya ia masih bisa menyimpan rahasianya sampai sekarang. Fanny saja terkecoh. Ya iyalah, Pak Aji yang mereka kenal itu beda banget sama Mas Ajinya. Suami palsu rahasia Lily. Yang satu demen banget pasang muka jelek. Sedangkan Mas Aji selalu tak bisa menahan tertawa saat bersama Lily. Tanpa sadar Lily terkekeh, membuat Fanny menoleh padanya, menggeleng-geleng. "Beda emang yang udah nikah sama kita yang belum ya?" gumam Fanny sambil berlalu membawa cangkir gelas berisi kopi. Dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Lily tersenyum-senyum, sembari menyendok nasi ke mulutnya. Satu lagi orang yang berhasil ia bodohi. Rahasianya aman. Tepat pukul 5 sore, Lily masuk ke ruangan Aji. Danu sudah kembali ke ruang kerjanya sendiri di IT 22. Hanya tinggal Aji, dengan tumpukan file dan dokumen di mejanya. Ia tak sedang bekerja, malah bersandar di sofa. "Mas, Lily pulang ya?" pamit Lily dari depan pintu yang setengah terbuka. "Perlu diantar gak?" tanya Aji sambil menegakkan punggung. Lily menggeleng. Tangan Aji malah melambai memanggilnya. "Patuh." Lily mendekat. "Kenapa?" tanya Lily sedikit menunduk. Aji tak menjawab dan menarik tangan Lily, membuat gadis itu terduduk di sampingnya. Lalu tanpa terduga, ia menciumi bibir Lily hingga gadis itu kesulitan bernafas. Ia juga tak bisa melepaskan diri karena Aji memeluk dan memegangnya tangannya begitu erat. Tak kehabisan akal, tangan Lily bergerak mencari dan tak sengaja menyentuh pinggang Aji. Pria itu tersentak. Lily menemukan celah.
Tangannya yang tak sengaja terlepas pun bergerak makin bebas. Dengan senyuman lebar, jemari Lili mulai mengarah ke pinggang Aji. Menggelitikinya sampai Aji benar-benar melepaskannya. Mereka tertawa-tawa saling membalas, saling menggelitik. Lalu, klik, ada suara. Keduanya sama-sama berhenti, menatap pintu yang tertutup. Lili buru-buru berdiri. "Barusan suara pintu kan, Mas?" tanya Lili antara bingung dan panik, sembari memperbaiki rambut dan bajunya. Aji juga memperbaiki kemejanya, malah lebih bingung. "Entahlah, saya gak perhatiin." "Kamu yakin, tadi bukannya pintu udah tertutup?" Lili menatap Aji. "Kalau ada yang lihat kita lagi." "Duh, masih kan Lili udah bilang kalau di kantor harus profesional. Jangan mesra-mesraan, kalau ketahuan gimana?" Gadis itu berjalan bolak-balik panik. Bahu Aji terangkat. Ia tak tampak panik. "Ya sudah, biarin," jawabnya santai. "Mas Aji gak bisa bilang gitu, bentar lagi ada rups. Kalau Mas dianggap berselingkuh dengan istri orang gimana? Mikir dikit gih kalau bicara." Belum anggapan orang ke Lili. Dianggap perempuan gak bener. Oke, sekarang mereka tahu Lili belum nikah. Tapi tetap aja kesannya Lili itu yang godain Mas Aji kan? Mas juga dulu yang bilang kan? Gimana nanti tanggapan orang segedung ini kalau tahu kita pacaran? Omel Lili dalam satu napas. Kebingungan. "Li." Suara Aji tenang memanggil Lili. Seperti biasa. Secara ajaib suara berat itu mampu mendiamkan Lili. Sekali lagi ia menarik tangan Lili. Duduk di sampingnya. "Dulu, saya khawatir kamu dan keluarga kita tidak siap menerima atau mendengar rumor tentang kita. Tapi sekarang situasinya berbeda. Selain masalah status yang sudah telanjur kamu." "Tidak. Itu saya yang meminta. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan," ujar Aji sembari memindahkan anak rambut Lili yang menutupi mata bulat gadis itu. "Orang mau ngomong apapun, saya memang berencana menikahi kamu kok. Cepat atau lambat semua orang akan tahu." Lili menatap wajah Aji yang tampak tenang, meyakinkan dirinya sendiri. Aji tak main-main. Hati Lili lebih tenang. Ia tahu, Aji pasti sudah memperhitungkan semua langkah dan keputusannya. Tak mungkin Aji membiarkan hubungan mereka nanti dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Aji menghela napas lega, lalu dengan santai ia mengambil sesuatu dari atas meja sofa. Sebuah kotak beludru putih yang cukup besar. Disodorkannya kotak itu ke Lili. "Apa nih?" tanya Lili. Ia mengambil kotak itu. Membukanya. Nampak satu set perhiasan. Kalung, gelang, anting-anting dan cincin. Lili kurang suka memakai perhiasan. Tapi saat membukanya, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Menyentuh perlahan-lahan untayan berlian 18K yang rumit itu. "Ini pasti mahal sekali," tulisan Gusibat Jewelry jelas terlihat dalam kotak itu. "Wah, Masya Allah, bagusnya," decak gadis itu sambil terus meraba satu persatu. "Kamu suka?" tanya Aji, tersenyum puas melihat reaksi Lili. Lili mengangguk-angguk.
Iya suka. Suka banget. Tiba-tiba ia menegakkan punggung, menatap set perhiasan itu lebih jauh sambil menggeleng-geleng. Lili gak yakin pantas makai ini semua, lanjutnya lagi. Ragu-ragu. Aji terkekeh. Loh, yang bilang untuk kamu siapa? Memang saya pernah bilang itu untuk kamu? Lili melongok. Aji tertawa kecil. Tadinya saya memang mau ngasih, tapi ragu-ragu. Untung kamu bilang enggak pantas. Jadi saya makin yakin. Untung deh. Soalnya ini mahal banget. Cincinnya aja udah hampir 100 juta. Saya hampir bangkrut beli ini. Ia hendak mengambil kotak di tangan Lili itu. Hah? 100 juta? Cincin doang, ambil Li. Jangan lewatkan kesempatan ini, tagar Sisi baik buru-buru mengingatkan. Ambil. Bego, ambil, ambil. Tagar Sisi jahat sudah teriak-teriak gak mau kalah. Tiba-tiba tangan Aji yang menjulur ditepuk keras oleh Lili. Gadis itu buru-buru menutup kotak beludru itu dan memasukkannya ke dalam tas dengan hati-hati. Halo. Siapa yang nolak ya? Siapa ya? Siapa ya? Tanya Lili dengan wajah sepolos mungkin. Lagi-lagi bos galaknya tertawa melihat tingkahnya itu. Nanti malam saya ke apartemen, kata Aji lagi setelah ia puas menertawai Lili. Perlahan ia tahu harus bagaimana menghadapi gadis jahil ini. Kalau gitu, Lili pulang dulu ya mas. Sampai ketemu nanti malam, pamit Lili. Lalu mencium pipi Aji sekilas. Sebelum berjalan keluar, meninggalkan Aji yang tersenyum-senyum sendiri. Tunggulah Li, sebentar lagi kita tak perlu seperti ini lagi.